Di balik gedung pencakar langit yang berkilau di tengah kota, nama Arya Pratama bergema sebagai simbol kesuksesan. Ia masih muda, baru menginjak usia 30, namun sudah menjadi pengusaha besar dengan perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, properti, teknologi, dan keuangan. Arya selalu tampil dengan jas rapi, sikap dingin, serta sorot mata yang tajam. Baginya, waktu adalah uang, dan uang adalah segalanya. Kehidupannya di mata orang lain terlihat sempurna. Ia tinggal di rumah mewah dengan pelayan yang siap sedia, mengendarai mobil sport, dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang membuat Arya tidak pernah benar-benar tenang. Ibunya, Bu Ratna. Bu Ratna adalah satu-satunya keluarga yang dimilikinya. Sejak ayahnya meninggal, ibunya lah yang menjadi alasan Arya bekerja keras. Tapi takdir berkata lain. Bu Ratna mengidap penyakit kronis yang membuatnya harus sering keluar masuk rumah sakit. Secara fisik, Bu Ratna semakin lemah. Namun hatinya tetap lembut dan penuh kasih. Arya sudah mencoba berbagai cara. Ia menyewa perawat profesional dengan bayaran tinggi, membawa dokter spesialis terbaik, bahkan menyiapkan fasilitas medis di rumah mereka. Namun, semua itu ditolak mentah-mentah oleh Bu Ratna. Ibu tidak butuh orang asing yang datang hanya karena dibayar. Arya, ucap Bu Ratna suatu malam ketika Arya memaksa seorang perawat untuk tinggal. Ibu butuh seseorang yang bisa menemani, mendengarkan, dan membuat ibu merasa tidak sendirian. Kata-kata itu membuat Arya terdiam. Bagaimana mungkin ia, seorang pria yang terbiasa mengatur ribuan karyawan, justru tak mampu mengurus ibunya sendiri? Ia frustrasi. Ia ingin sekali menyenangkan hati ibunya, tapi dunianya yang penuh dengan angka, rapat, dan jadwal ketat membuatnya kaku dalam hal perasaan. Malam-malam Arya sering dihabiskan dengan menatap ibunya dari pintu kamar, melihat wanita yang dulu kuat kini terbaring rapuh. Di balik ekspresi dinginnya, ada rasa bersalah yang tak pernah ia ucapkan. Di sisi lain kota, jauh dari gemerlap gedung dan cahaya lampu, hiduplah seorang gadis bernama Luna. Hidupnya berbanding terbalik dengan Arya. Ia tinggal di rumah kecil di gang sempit bersama adiknya yang masih sekolah. Sejak kedua orang tuanya meninggal, Luna menjadi tulang punggung keluarga. Ia tak sempat bermimpi tinggi, karena setiap hari hanya dipenuhi oleh pekerjaan serabutan, mencuci piring di warung, mengantar pesanan, hingga membersihkan rumah tetangga. Namun di balik segala kesulitan itu, Luna memiliki hati yang tulus. Wajahnya selalu dihiasi senyum, meski tubuhnya letih. Ia tahu satu hal, adiknya harus sekolah dan meraih masa depan yang lebih baik. Luna rela bekerja apa saja, bahkan jika harus mengorbankan dirinya sendiri. Pernah suatu malam, ketika ia pulang kerja dalam keadaan lelah, adiknya berkata, "Mbak, kenapa kita nggak nyerah aja? Rasanya terlalu berat." Luna tersenyum dan mengelus kepala adiknya. "Kalau kita berhenti, nggak ada lagi yang memperjuangkan masa depanmu. Aku nggak mau kamu hidup kayak aku. Kamu harus sekolah setinggi mungkin." Itulah Luna, seorang gadis miskin, tapi kaya hati. Semangatnya membuatnya tetap berdiri, meski dunia seakan menekannya tanpa henti. Takdir sedang menyiapkan sesuatu. Dua dunia yang kontras, seorang konglomerat dingin yang kehilangan arah dalam keluarganya, dan seorang gadis sederhana yang hidup dengan ketulusan, perlahan-lahan mulai mendekat. Arya masih mencari cara untuk memenuhi kebutuhan ibunya yang lebih dari sekadar obat. Luna masih berjuang untuk menemukan pekerjaan yang bisa memberinya penghasilan lebih layak. Dan dalam waktu yang tidak akan lama lagi, jalan mereka akan bersinggungan. Hari itu, Arya baru saja pulang dari rumah sakit setelah menemani pemeriksaan ibunya. Hatinya kalut. Pikirannya penuh dengan rasa bersalah. Dengan wajah masam ia berjalan menuju mobil mewahnya. Namun langkahnya terhenti ketika melihat seorang gadis di tepi jalan hampir terserempet motor. Gadis itu, dengan tubuh mungil dan pakaian sederhana, berdiri tegak sambil melindungi seorang anak kecil di sampingnya. Meskipun ketakutan jelas terlihat, ia lebih memilih memastikan anak itu aman ketimbang dirinya sendiri. Arya refleks maju, membantu mereka. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya singkat. Gadis itu menggeleng,
tersenyum lemah. Saya nggak apa-apa, Pak. Yang penting adik ini selamat. Jawaban itu membuat Arya tertegun. Sorot mata gadis itu tulus, tanpa pamrih. Rasanya jarang sekali ia melihat seseorang yang lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Dalam dunia Arya yang penuh transaksi dan kepentingan, sikap itu terasa asing sekaligus menyentuh. "Namamu siapa?" tanya Arya akhirnya. "Luna," jawab gadis itu singkat, sambil meraih tangan adiknya dan menunduk sopan. Tawaran yang mengejutkan. Sejak kejadian itu, bayangan wajah Luna terus menempel di kepala Arya. Ada keberanian sekaligus ketulusan yang berbeda darinya. Dan saat itulah, sebuah ide gila terlintas. Bagaimana kalau Luna yang merawat ibunya? Malam itu, Arya mendatangi rumah sederhana Luna. Gadis itu jelas terkejut melihat seorang pria kaya raya berdiri di depan pintu rumahnya. "Ada apa ya, Pak?" tanya Luna hati-hati. Arya menatap sekeliling rumah kecil itu, lalu kembali menatap Luna. "Aku ingin menyewa kamu," katanya tiba-tiba. Luna membelalak. "Menyewa? Saya? Untuk apa?" "Untuk merawat ibuku," jawab Arya tegas. "Ibu menolak semua perawat profesional. Tapi aku melihat sesuatu dalam dirimu. Kamu bisa memberi kehangatan yang dia butuhkan." Luna terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Tawaran itu terdengar tidak masuk akal. Ia hanya seorang gadis miskin tanpa keahlian medis. Namun kalimat selanjutnya membuatnya terpaku. "Aku akan membayarmu lebih besar daripada semua pekerjaanmu sekarang. Cukup untuk sekolah adikmu, dan bahkan lebih." Mata Luna membesar. Bayaran sebesar itu bisa mengubah hidupnya dan adiknya. Meski ragu, ia tak sanggup menolak kesempatan itu. "Baiklah, saya terima," katanya lirih. "Tapi saya tidak tahu apa-apa soal penyakit ibumu." "Aku tidak butuh kamu jadi perawat," jawab Arya singkat. "Aku hanya butuh kamu membuat ibuku bahagia." Awal yang sulit. Keesokan harinya, Luna pindah ke rumah Arya. Rumah itu begitu megah, kontras dengan kehidupannya yang sederhana. Namun sambutan pertama dari Bu Ratna tidak seperti yang ia harapkan. "Siapa dia?" tanya Bu Ratna dengan nada dingin saat Arya memperkenalkannya. "Ibu sudah bilang, ibu tidak butuh perawat lagi." "Ibu, dia bukan perawat," sahut Arya cepat. "Dia, teman. Dia akan menemani ibu." Bu Ratna menatap Luna dari ujung kaki hingga kepala. Wajahnya jelas menunjukkan ketidakpercayaan. "Aku tidak butuh orang asing di rumah ini." Luna menunduk dalam, berusaha tetap sopan. Meski hatinya gentar, ia mengingat adiknya. Demi masa depan adiknya, ia harus bertahan. Saat itu, Arya mendekat dan berbisik pada Luna. Nadanya tegas tapi dingin. "Tugasmu sederhana. Buat ibuku bahagia, apapun caranya. Kalau kamu gagal, semua ini sia-sia." Luna menelan ludah. Ia tahu tantangan yang menunggunya tidak mudah. Namun tekad dalam hatinya sudah bulat. Ia tidak hanya bekerja demi bayaran, tapi juga demi memenuhi kepercayaan yang tiba-tiba diberikan padanya. Perjalanannya baru saja dimulai. Hari-hari pertama Luna di rumah Arya dipenuhi kesulitan. Bu Ratna bersikap dingin, sering menolak ajakan ngobrol, bahkan tak jarang pura-pura tidur ketika Luna mencoba menemaninya. Namun, Luna tidak menyerah. Setiap pagi, ia menyiapkan bubur hangat dan teh jahe untuk Bu Ratna. Kadang Bu Ratna menolak, tapi Luna tetap meninggalkan makanan itu di meja samping. Di sore hari, ia duduk di teras sambil membaca buku keras-keras, berharap Bu Ratna mau ikut mendengar. Lama-kelamaan, sikap gigi Luna meluluhkan hati Bu Ratna. Suatu sore, ketika Luna membacakan kisah lama dari sebuah buku, Bu Ratna tiba-tiba berkata pelan, "Kamu mengingatkanku pada masa muda dulu. Saat aku sering mendongengkan cerita untuk Arya kecil." Luna tersenyum lembut. "Mungkin, ibu hanya rindu ditemani, ya?" Bu Ratna menghela napas panjang. "Iya, Nak. Arya terlalu sibuk. Ibu bangga padanya, tapi juga kesepian." Ucapan itu seperti pisau yang menusuk diam-diam ke hati Arya,
yang kebetulan berdiri di depan pintu dan mendengar semuanya. Untuk pertama kalinya, ia melihat ibunya bukan hanya sebagai pasien yang harus ditolong, tapi sebagai seorang wanita tua yang merindukan kasih sayang anaknya. Perubahan Arya. Sejak malam itu, Arya perlahan mengubah sikapnya. Ia mulai pulang lebih awal, bahkan meninggalkan beberapa rapat penting untuk makan malam bersama ibunya. Awalnya, Bu Ratna kaget. "Arya, kamu di rumah sepagi ini?" tanyanya dengan mata berbinar. Arya menatap ibunya dengan senyum canggung. "Iya, Bu. Aku pikir, aku sudah terlalu lama meninggalkanmu." Luna, yang berada di dapur, melihat interaksi itu dengan hati hangat. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi lembut Arya yang tersembunyi di balik sikap dinginnya. Hari-hari berikutnya, rumah yang tadinya sepi mulai dipenuhi suara tawa. Arya kadang membantu Luna menyiapkan makanan, meski canggung memegang sendok kayu. Bu Ratna tampak lebih bersemangat. Kesehatannya sedikit membaik berkat suasana yang hangat. Kedekatan Arya dan Luna. Selain hubungan Arya dengan ibunya, ada hal lain yang tak bisa ia pungkiri, kedekatannya dengan Luna. Di sela-sela percakapan, Arya menemukan banyak hal yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Luna berbicara tentang hidup dengan sederhana, tentang pentingnya syukur meski dalam keadaan susah. Arya, yang selama ini hanya mengenal dunia bisnis penuh angka dan persaingan, merasa seolah sedang melihat dunia baru melalui mata Luna. Suatu malam, mereka duduk di taman belakang rumah. Bu Ratna sudah tidur lebih awal, meninggalkan keduanya dalam suasana hening. "Kenapa kamu selalu terlihat ceria, padahal hidupmu jelas tidak mudah?" tanya Arya tiba-tiba. Luna menatap bintang di langit, lalu tersenyum. "Kalau aku larut dalam kesedihan, siapa lagi yang akan kuat untuk adikku? Lagi pula, bahagia itu bukan menunggu keadaan sempurna, tapi menciptakan alasan untuk tersenyum setiap hari." Jawaban sederhana itu membuat Arya terdiam. Ada kehangatan yang menyusup pelan di dadanya, sesuatu yang lama tak ia rasakan. Hari demi hari, perasaan itu tumbuh tanpa mereka sadari. Tawa kecil, tatapan singkat, hingga obrolan malam yang semakin sering mereka habiskan bersama. Arya menemukan sisi ceria Luna yang begitu berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Dan di balik kebersamaan itu, benih cinta perlahan bersemi, cinta yang lahir bukan dari kemewahan, melainkan dari ketulusan. Suasana hangat yang baru saja tercipta mendadak runtuh ketika suatu malam Bu Ratna jatuh pingsan di ruang tamu. Luna panik berteriak memanggil Arya, dan dalam hitungan menit, Bu Ratna sudah dilarikan ke rumah sakit. Dokter keluar dari ruang pemeriksaan dengan wajah serius. "Pak Arya," katanya tegas, "Ibu Anda harus segera menjalani operasi besar. Namun, ada kemungkinan beliau tidak akan selamat. Kita harus bersiap dengan segala kemungkinan." Arya terpaku. Dunia yang selalu ia kendalikan seolah hancur dalam sekejap. Tangannya bergetar, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar takut kehilangan. Pengorbanan tak terduga. Masalah tidak berhenti di situ. Operasi Bu Ratna harus dilakukan di luar negeri dengan biaya yang sangat besar, dan waktunya bertepatan dengan hari finalisasi proyek internasional Arya, proyek yang akan melambungkan namanya ke puncak dunia bisnis. Manajernya mencoba membujuk. "Pak Arya, jika Anda meninggalkan proyek ini, semua investasi bisa gagal. Anda akan kehilangan segalanya." Arya menutup mata sejenak, lalu berkata pelan tapi mantap, "Jika aku kehilangan ibuku, untuk apa semua ini? Aku tidak peduli pada proyek. Aku hanya peduli pada ibu." Keputusan itu mengejutkan semua orang, bahkan Luna yang berdiri di dekatnya. Ia menatap Arya dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia sadar, di balik sikap dingin, Arya adalah anak yang sangat mencintai ibunya. Kesadaran Luna. Selama proses itu, Luna semakin merasa bahwa uang yang Arya bayarkan padanya hanyalah simbol kecil dari apa yang sebenarnya ia lakukan. Ia bukan sekadar perawat. Ia adalah keluarga bagi Bu Ratna, sosok yang memberi kasih sayang tulus tanpa pamrih. Di suatu malam ketika Arya tampak kelelahan di ruang tunggu rumah sakit, Luna berkata lirih, "Arya, kamu tahu?
Semua uang di dunia ini tidak akan pernah bisa menggantikan senyum ibumu saat merasa dicintai. Aku tidak peduli lagi dengan bayaranmu. Aku hanya ingin Bu Ratna sembuh. Arya menatap Luna lama, dan saat itu juga ia sadar betapa berharganya gadis itu. Pengungkapan rahasia. Beberapa hari kemudian, ketika Bu Ratna akhirnya sadar dari ruang ICU, ia tampak lemah tapi matanya penuh cahaya. Luna duduk di sisinya, sementara Arya menggenggam tangannya erat. Dengan suara parau, Bu Ratna berkata, "Arya, ibu tahu selama ini kamu sibuk demi membuat ibu bangga. Tapi ibu hanya ingin kamu bahagia. Dan ibu sudah lama melihat bagaimana kamu memandang Luna." Arya tersentak, pipinya memerah. Luna terkejut, buru-buru menunduk. Bu Ratna tersenyum samar. "Ibu mungkin sakit, tapi hati ibu masih bisa merasakan. Kalian saling mencintai, bukan?" Luna menahan air mata. Arya tidak bisa berkata apa-apa, hanya menggenggam tangan ibunya lebih erat. "Ibu ingin kamu berhenti hidup sendirian, Arya. Kalau ibu harus pergi, setidaknya ibu tahu ada seseorang yang akan menemanimu." Hari yang menegangkan akhirnya terlewati. Setelah berjam-jam, lampu ruang operasi padam, dan dokter keluar dengan senyum lega. Operasinya berhasil. Kondisi ibu sudah stabil. Tinggal masa pemulihan, katanya. Arya hampir roboh karena lega. Air mata yang selama ini selalu ia tahan akhirnya pecah. Ia memeluk Luna erat-erat tanpa peduli pada orang-orang di sekitar. "Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah kehilangan segalanya." Bu Ratna perlahan pulih. Arya, Luna, dan adik Luna merawatnya penuh kasih sayang. Suasana rumah yang dulu dingin kini berubah hangat. Semua tampak berjalan menuju kebahagiaan. Tapi suatu malam, ketika Arya sedang membereskan dokumen lama milik ibunya, ia menemukan surat tua. Surat itu ditulis oleh ayah Luna sebelum meninggal. Isinya mengejutkan. Ternyata dulu, ayah Luna pernah menjadi sahabat dekat ayah Arya. Dalam surat itu, ia menuliskan bahwa jika suatu hari ia meninggal lebih dulu, ia menitipkan keluarganya pada keluarga Arya. Arya tertegun. Selama ini, tanpa disadari, takdir memang mempertemukan mereka kembali. Luna bukan sekadar perawat yang disewa, melainkan amanah dari masa lalu yang akhirnya ditepati. Rahasia Bu Ratna. Bu Ratna pun akhirnya mengakui sesuatu. "Arya, ibu tidak pernah menolak perawat profesional hanya karena ingin kehangatan. Ibu tahu cepat atau lambat, takdir akan membawamu bertemu Luna. Dan ibu ingin memastikan kamu belajar arti cinta sebelum terlambat." Arya terdiam. Ia sadar ibunya sudah lama mengetahui siapa Luna sebenarnya. Tapi ia memilih diam demi membiarkan anaknya menemukan pelajaran hidup dengan caranya sendiri. Setelah semua terungkap, Arya semakin yakin pada perasaannya. Ia melamar Luna bukan hanya karena cinta, tapi juga karena menyadari hubungan mereka sudah ditakdirkan sejak lama. Pernikahan mereka menjadi momen yang bukan sekadar penyatuan dua hati, tapi juga penggenapan janji masa lalu. Arya akhirnya mengerti, kekayaan sejati bukanlah harta, melainkan cinta, keluarga, dan takdir yang mempertemukan jiwa-jiwa yang saling melengkapi.